Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mulyawati, NIM 200110080, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum materi pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 lesson. Yang pertama adalah the form of apologies, dan yang kedua adalah accepting apologies, dan yang ketiga adalah expression agree dan disagree. Oke, lesson yang pertama adalah the form of apologies. Permintaan maaf sangatlah bervariasi tergantung pada formalitas situasi, hubungan antara dua orang, dan yang paling terpenting adalah keseriusan dalam suatu kesalahan. Menginjak jari kaki seseorang tanpa tidak sengaja tidak memerlukan jenis permintaan maaf yang sama dengan seseorang yang menabrak kelinci seseorang di jalan. Intinya, semakin serius suatu kesalahan seseorang, maka semakin rumitlah cara permintaan maafnya. Adapun beberapa bagian untuk permintaan maaf, salah satunya adalah yang pertama adalah formal expression of regret. The may be explained as in I'm sorry, or implied as in I did mean to. Dan yang kedua adalah offer to remedy the two situation. Adapun contoh kalimat dari apologies. Yang pertama adalah please forgive me. Artinya, tolong maafkan saya. Yang kedua adalah I apologize for yesterday. Artinya, saya meminta maaf atas kejadian kemarin itu. Mungkin teman-teman bisa mencari contoh lain di berbagai buku referensi dan juga di YouTube. Yang kedua adalah accepting apologies atau menerima permintaan maaf. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerima permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Dalam menyampaikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris, umumnya orang akan mengatakan sorry atau apologies. Oke, langsung saja. Cara yang pertama adalah never mind. Ungkapan never mind biasanya dilakukan untuk mengungkapkan atau untuk memberitahu seseorang agar tidak khawatir untuk sesuatu hal, karena itu tidak terlalu penting. Adapun contoh kalimatnya yaitu I'm sorry, I lost that wallet you gave me. Yang artinya, maaf, aku kehilangan dompet yang kamu berikan kepadaku. Dan yang kedua adalah don't worry. Don't worry adalah ungkapan umum yang dilakukan untuk membuat seseorang merasa lebih tegang ketika sedang gugup ataupun sedang marah. Contoh kalimatnya adalah I'm sorry, I forget to reply your email. Don't worry. Artinya, maaf, aku lupa membalas emailmu. Jangan khawatir. Dan yang ketiga adalah forget about it. Forget about it merupakan pase informal dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi tidak penting atau yang tidak perlu dikhawatirkan. Contoh kalimatnya itu adalah I'm sorry, I was late. Forget it. Yang artinya maaf saya terlambat. Nggak apa-apa, lupain aja. Dan yang ketiga adalah expression agree dan disagree. Agree adalah suatu ekspresi atau ungkapan
persetujuan terhadap pendapat orang lain. Sedangkan disagree adalah suatu ungkapan atau ekspresi yang mengungkapkan ketidakpersetujuan terhadap suatu pendapat orang lain. Adapun contoh ungkapan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan agree tersebut. Yang pertama adalah I'm agree, yang kedua you are right, dan yang ketiga adalah that's the point. Dan ada pula contoh ungkapan untuk mengekspresikan disagree tersebut. Yang pertama, I don't agree. Yang kedua, I'm not sure. Dan yang ketiga adalah that's not what I think. Dan ada pula contoh kalimat agree dan disagree tersebut. Contoh kalimat agree yaitu of course, I think the same like you. Dan untuk contoh kalimat disagree adalah I think the soup is not delicious. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya, teman-teman bisa mencari buku referensi lain atau bisa mencari di Google tentang 3 listen yang sudah saya jelaskan dari awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.